Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dengan topik teori dan pengembangan hipotesis di mata kuliah seminar akuntansi syariah. Ya. Ini adalah bagian bagaimana cara kita menyusun literatur review di dalam penelitian kita. Karena seringkali yang terjadi adalah penelitian ataupun tinjauan pustaka atau literatur review yang kita tulis di dalam penelitian kita, terutama di skripsi, itu kadangkala hanya berupa parade narasi, ya, parade kata-kata, parade teori-teori yang tidak jelas maksudnya, hanya sekedar untuk memperbanyak halaman saja, gitu ya. Nah, bagaimana sih di bab 2-nya itu kita tulis sih? Apa sih yang harus kita tulis di dalam bab 2 itu, di dalam penelitian kita atau di literatur review itu? Karena itu kita akan membahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Ini memang lebih banyak untuk penelitian yang kuantitatif. Sedangkan untuk yang penelitian kualitatif mungkin tidak perlu tentang hipotesis ya. Tapi teorinya masih tetap diperlukan. Nah, nanti bagaimana untuk yang kualitatif? Nanti kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi, ini adalah satu hal yang menjadi penting untuk kita lakukan. Pertama adalah mungkin kita harus kembali ingat tentang apa itu sebenarnya teori. Ya, selama ini mungkin kita bingung apa sih sebenarnya teori. Ya, karena di dalam literatur review itu nanti kita perlu menjelaskan atau menampilkan teori-teori yang kita pakai atau dikatakan adalah grand teori apa yang kita pakai untuk membahas di dalam penelitian kita. Jadi teori itu adalah konsep, ya, kumpulan konsep, sekumpulan konsep atau sekumpulan definisi dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Jadi di sini nantinya kita akan di dalam bab 2 ini, di dalam penelitian kita itu, di literatur review kita itu, kita tulis konsep-konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang lainnya, yang itu kita gunakan untuk menjelaskan fenomena di dalam penelitian kita, yang sudah kita tetapkan di bab 1 kita. Atau paling tidak adalah, teori ini adalah kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita tetapkan di dalam bab 1 kita yang sudah kita bahas sebelumnya tentang rumusan masalah. Oke. Nah, karena itu tujuan pustaka atau tinjauan pustaka atau literatur review ini itu harus berisikan konsep, ya. Konsep-konsep yang kita pakai yang digunakan untuk menyusun rumusan untuk memecahkan rumusan masalah. Ya. Dan yang paling penting adalah kalau ini di penelitian kuantitatif, ya, teori atau konsep tadi digunakan untuk acuan kita di dalam pengembangan hipotesis dan analisis hasil penelitiannya. Lalu bagaimana kalau dengan penelitian kualitatif? Ini masih diperlukan konsep, definisi dan konsep dan definisi atau teori ini, teori dan konsep ini masih kita perlukan untuk penelitian kualitatif dalam rangka untuk membahas fenomena yang akan kita bahas atau kita pecahkan di dalam penelitian kita. Ya, cuma memang tujuannya bukan untuk mengembangkan hipotesis, tapi konsep dan teori di penelitian kualitatif itu digunakan untuk sebagai acuan kita di dalam kita nanti mengkaji fenomena yang kita teliti, gitu. Nah, selanjutnya gambarannya seperti ini, saudara sekalian, yaitu pertama adalah di bab 1 kita sudah menjelaskan tentang fenomena. Ya. Di bab 1 itu kita menjelaskan fenomena kita. Jadi di fenomena ini, ya, itu sudah kita jelaskan di dalam bab 1 kita, atau di latar belakang kita yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini fenomena itu adalah harus jelas. Ya. Fenomena apa yang akan kita bahas, yang itu kemudian menjadi dasar kita menyusun rumusan masalah. Apa masalahnya dari fenomena-fenomena itu? Nah, dari sinilah kemudian nanti kita akan menyusun bab 2 kita atau literatur review kita itu dengan kira-kira teori, ya.
teori, penjelasan logis, atau penelitian sebelumnya yang bisa menjelaskan, yang akan kita gunakan untuk menjelaskan fenomena yang sudah kita tentukan tadi. Ya. Jadi ini hubungannya antara bab 1 dengan bab 2. Di bab 1-nya itu adalah kita membahas tentang fenomenanya. Di bab 2-nya itu adalah kita akan menggunakan kira-kira teori atau definisi atau konsep apa yang akan kita gunakan untuk membahas fenomena tadi. Kemudian dari teori dan yang kita susun tadi itu, teori, penjelasan logis, dan penelitian sebelumnya itu nanti kemudian kita gunakan untuk mengembangkan hipotesis. Sehingga nanti hipotesis ini itu bisa menjelaskan fenomena. Karena hipotesis ini akan menguji fenomena yang akan kita teliti ini. Ya, karena itulah di sini menjadi penting ada sinkronisasi atau integrasi ya, koheren atau sinkron dengan antara bab 1 di sini menjelaskan fenomenanya, di bab 2-nya itu berupa literatur review itu adalah kita akan membahas kira-kira konsep, definisi atau penelitian sebelumnya yang akan kita gunakan untuk membahas fenomena tadi dan sekaligus untuk pengembangan hipotesis. Nah, kalau sudah ini berarti akan jelas kira-kira nanti apa yang akan kita bahas ya, seperti apa. Nah, kalau di penelitian kualitatif itu tidak perlu kita melakukan pengembangan hipotesis. Tetapi tetap saya katakan tadi di awal, teori atau literatur review atau tinjauan pustaka itu tetap kita perlukan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena yang akan kita bahas dalam penelitian kualitatif kita, tanpa harus melakukan hipotesis. Ya, bisa jadi nanti dalam penelitian kualitatif teori tadi itu kita akan bandingkan antara teori kemudian hasil pengumpulan data kualitatif kita itu seperti apa, fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa. Nah, disitulah nanti kemudian kita akan mencari, mengkonfirmasi ataupun menemukan teori baru. Itu kalau penelitian kualitatif, gitu ya. Oke, itu adalah hubungan antara latar belakang penelitian kita dengan literatur review. Seperti apa, gitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang hipotesis. Jadi hipotesis, tidak semua penelitian itu membutuhkan hipotesis. Hanya penelitian yang bersifat eksplanatori itu yang membutuhkan hipotesis. Sedangkan penelitian yang sifatnya eksploratory ataupun deskripsi itu tidak membutuhkan hipotesis. Ya, kenapa begitu? Karena explanatory itu adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausalitas antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Ya, karena itulah hipotesis ini diperlukan, karena hipotesis itu digunakan untuk memprediksi tentang fenomena, yaitu dugaan yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada. Ya, oke, kita lanjutkan. Karena itu kemudian kita kenal di dalam hipotesis itu ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis nol ini menyatakan hubungan dua variabel adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan. Nah, ini maksudnya biasanya adalah sesuatu HA ini adalah hukum alam ya. Itu yang tidak bisa kita hindari gitu ya, tidak bisa kita jawab ya. Contohnya adalah laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda misalkan. Itu adalah istilahnya sesuatu hipotesis yang tidak bisa sudah terbukti gitu ya, tidak perlu dilakukan pengujian lagi gitu ya. Nah, sedangkan hipotesis alternatif itu adalah menyatakan terdapat perbedaan hubungan antara dua variabel. Ini yang harus kita uji sebenarnya. Ya, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang kita uji. Ya, karena masih ada kemungkinan ya hubungan tadi perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau H0 itu adalah hubungan antara dua variabel yang pasti terjadi. Gitu ya. Misalkan kalau kita makan maka akan mempengaruhi rasa kenyang kita misalkan gitu ya. Nah, itu adalah sebuah hipotesis nol ya. Yang tidak perlu kita uji kembali karena sudah pasti. Misalkan di matahari itu tidak ada manusia misalkan gitu.
Ya, itu tidak bisa kita jawab. Jadi sudah jelas tidak perlu ada sesuatu yang given, sesuatu yang sudah menjadi hukum alam, gitu ya. Itu kalau H0. Tapi kalau alternatif ini adalah sebuah hubungan antara variabel ataupun sebuah fenomena yang perlu kita uji. Ya. Karena itulah penelitian sosial itu lebih banyak menggunakan hipotesis alternatif karena sifatnya dinamis. Kalau fenomena sosial itu bisa jadi satu fenomena di tempat A itu tidak terjadi di tempat B. Nah, itu yang akhirnya kemudian dibuatlah hipotesis alternatif tadi karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Oke, kita lanjutkan tentang hipotesis. Bagaimana cara kita mengembangkan hipotesis? Yang jelas hipotesis itu pertama kali adalah kita kembangkan berdasarkan teori yang berkaitan dengan fenomena yang kita teliti. Jadi ini penting ya. Kalau semakin kuat teorinya, maka itu akan semakin bagus hipotesisnya. Dan sebaliknya, semakin lemah teori yang kita pakai, itu hipotesisnya juga akan semakin lemah. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam fenomena yang akan kita teliti itu tidak ada teori yang belum membahas atau tidak ada teori yang pas, ya? Maka kita bisa menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya itu akan bisa menentukan bagaimana arah hipotesis kita. Ya, karena bisa jadi kita akan melakukan replikasi penelitian orang lain, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan hipotesis penelitian orang lain, gitu. Atau kalau misalkan teorinya kurang kuat, gitu ya, kemudian penelitian sebelumnya juga masih jarang, maka bisa juga kita gunakan penjelasan logis. Ya, dimaksud dengan penjelasan logis ini itu adalah kita merangkai beberapa konsep definisi yang ada, kemudian untuk menjelaskan fenomena yang akan kita bahas tadi. Jadi fenomena yang kita bahas itu terdiri akan beberapa konsep atau definisi yang lainnya. Ya, itu adalah penjelasan logis yang bisa diterima secara umum. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, ini yang sering kali terjadi adalah bagaimana dengan arah hipotesis. Ya, jadi arah hipotesis karena dalam hipotesis yang bagus itu harus ada jelas arahnya. Ya, karena itu jika penelitian sebelumnya itu memberikan hasil yang konsisten, ya, banyak memberikan konsisten ya, misalkan misalkan positif signifikan atau negatif signifikan, maka penelitian itu harus ditulis sesuai dengan arah yang dihasilkan dalam konsistensi penelitian sebelumnya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada banyak penelitian, ya 50% itu menyatakan positif, 50% menyatakan hubungannya adalah negatif. Nah, karena tidak ada kepastian tadi, tidak ada konsistensi tadi itu, maka kita bisa tidak menulis arahnya. Gitu ya. Oke, itu tentang arah hipotesis. Berikutnya, bagaimana sih kriteria hipotesis yang bagus? Hipotesis yang bagus itu adalah pertama, ini yang paling bagus, itu adalah disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Ya, jadi dasarnya harus jelas, argumentasi ilmiahnya harus jelas, gitu ya. Bukan kemudian kita menyatakan sebuah hubungan yang itu atau memilih variabel itu tidak jelas. Ya, jadi harus ada teoritis, konsep teoritis yang sudah ada, gitu ya. Kemudian harus menunjukkan maksudnya dengan jelas. Ya, jadi harus jelas maksud hipotesisnya itu apa, hubungannya seperti apa. Dan yang paling penting ini adalah dapat diuji. Jangan sampai kita menyusun sebuah hipotesis yang tidak dapat diuji. Dan yang paling penting juga adalah mampu menjelaskan dan memprediksi. Karena tujuan hipotesis itu adalah menjelaskan atau memprediksi fenomena yang akan kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah tentang proposisi. Jadi proposisi ini adalah biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif. Ya. Proposisi itu adalah pernyataan yang tidak ingin diuji secara empiris, berupa pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah dihubungkan dengan fenomena yang diobservasi. Nah, jadi ini memang proposisi itu tidak sama dengan hipotesis. Ya. Di sini biasanya proposisi ini adalah biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif.
Nah, tapi tidak semua penelitian kualitatif itu menggunakan proposisi. Hanya penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatori saja yang membutuhkan proposisi. Apa penelitian kualitatif eksplanatori? Yaitu penelitian kualitatif yang ingin mendalami sebuah hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Nah, maka kan kalau misalkan kita ingin menjelaskan hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, maka kita harus menggunakan penelitian proposisi ya, di dalam penelitian kualitatif tadi. Nah, proposisi tadi itulah nanti akan menjadi acuan bagi kita di penelitian kualitatif itu untuk bisa mengumpulkan data ataupun mengkaji lebih dalam lagi pola hubungan yang telah dijelaskan di dalam proposisi yang kita buat di dalam penelitian kualitatif kita. Nah, karena itu, saudara sekalian, untuk bahan literatur review ini, karena salah satunya adalah kita harus mendasarkan pengembangan teori tadi, itu adalah dari hasil penelitian sebelumnya, maka paling tidak Anda harus menyediakan artikel ilmiah minimal 20 judul artikel yang terindeks SINTA minimal. Ya, Anda boleh menambahkan yang lainnya, boleh misalkan, oh saya mau ke Scopus, ya silakan saja, tapi minimal adalah di SINTA. Kemudian untuk buku referensinya 3 tahun ke belakang, gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah pilih grand teori yang akan dipakai dalam analisis fenomena dan rumusan masalah penelitian Anda. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang teori dan pengembangan hipotesis untuk memperkaya atau apa sih sebenarnya yang kita tulis di dalam bab 2 kita di dalam penelitian skripsi terkait dengan literatur review. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.